Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak sekalian. Pak Arif harap kalian dalam keadaan sehat untuk bersemangat belajar di rumah. Pembelajaran kita hari ini memasuki pembelajaran tema 1 subtema 3 pembelajaran 4 anak-anak. Nah, kegiatan pembelajaran kita ada 3 di hari ini. Yang pertama, kalian nanti akan mengidentifikasi pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yang kedua, menulis setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Yang ketiga, menuliskan saran yang baik dan sopan sebagai bentuk menghargai antar sesama. Di pembelajaran hari ini, di awal pembelajaran kalian akan Pak Arif berikan sebuah ilustrasi gambar. Nah, di sini gambarnya kalau kita identifikasi itu ada sebuah gambar yang menyerupai taman ya, anak-anak. Nah, ada bangkunya, ada lampu tamannya, ada pohon besar. Nah, di taman bermain itu juga terdapat gambar ayam yang sedang bertelur, dan ada anak ayam yang bersama induk ayamnya pula. Karena banyak bunga di dalam gambar itu juga terdapat kupu-kupu. Nah, di situ ada kepompong yang akan menjadi kupu-kupu. Nah, pembelajaran kita hari ini kita fokuskan kepada pertumbuhan atau daur hidup kupu-kupu ya, anak-anak. Coba kita lihat seperti apa daur hidup kupu-kupu. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing dengan kupu-kupu, karena kupu-kupu mempunyai warna yang sangat menarik, dan pasti anak-anak suka melihat atau ingin menangkap kupu-kupu. Tentunya kalau melihat ada kupu-kupu di sekitar kalian, ya kan? Nah, tapi tahukah kalian daur hidup kupu-kupu itu ternyata melalui sebuah proses. Tidak dari telur terus menjadi kupu-kupu. Nah, coba kita lihat daur hidup kupu-kupu. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu itu adalah telur. Nah, ada penjelasan ilustrasinya di sini. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ini. Ketika telur itu menetas akan menjadi ulat. Nah, siapa yang suka dengan ulat sekarang, Pak Arif tanya? Kalau kupu-kupu pasti banyak yang suka. Tapi kalau dengan ulat, nah pasti kalian menghindari kalau ada ulat, karena ada ulat yang membuat kulit kita menjadi gatal. Bulu-bulu halusnya ulat bisa membuat
tubuh kita menjadi gatal. Karena dari bulu halus itu menjadi senjata ulat, karena ulat tidak bisa berlari kencang, tidak punya tanduk, tidak punya taring. Nah, senjata untuk mempertahankan diri ulat dengan bulu-bulu halus yang membuat gatal tersebut. Nah, ulat itu pertumbuhannya dengan banyak memakan daun. Jadi kalau daun, nah awalnya ini Pak Arief sampaikan dulu ya. Jadi awalnya itu ada kupu-kupu yang menghinggapi daun. Nah, untuk bertelur. Jadi kupu-kupu itu ketika bertelur mencari daun. Nah, kenapa kok di daun bertelurnya? Karena menurut kupu-kupu, tempat yang aman ketika telurnya menetas itu ada di atas pohon. Jadi musuh kupu-kupu yang bisa memakan telur ketika di bawah tanah itu menjadi berkurang, sehingga ditaruh di atas pohon. Nah, ketika telur itu ditaruh di daun, beberapa hari kemudian telurnya akan menetas menjadi ulat. Nah, ulat ini untuk mempertahankan hidupnya agar dia tetap hidup, itu akan memakan daun pada tumbuhan. Maka dari itu, ketika tumbuhan itu ada ulatnya, daunnya pasti akan habis karena dimakan sama ulat. Jadi kupu-kupu itu selain mengamankan telurnya, dia juga berharap ketika menetas menjadi ulat, nah ulatnya sudah memiliki makanan, yaitu daun tadi. Nah, setelah ulat itu menetas beberapa hari kemudian, dia tidak akan menjadi ulat seterusnya. Dia akan makan secukupnya, mempersiapkan dirinya untuk menjadi kepompong. Nah, ketika dia sudah merasa cukup makanannya, cadangan makanan di tubuhnya merasa sudah cukup, dia akan menjadi kepompong. Nah, ketika menjadi kepompong itu, ulat tidak makan dan tidak minum seperti orang yang berpuasa. Nah, setelah beberapa hari kemudian, dari kepompong yang awalnya menjadi ulat tersebut berubah menjadi kupu-kupu yang bisa terbang dan memiliki warna yang berwarna-warni. Nah, seperti itu daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ini termasuk menandakan bahwa ciptaan Tuhan itu sangat sempurna. Siapa sangka dari ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu. Nah, dari tahapan-tahapan yang Pak Arief jelaskan tadi, sekarang kalian berlatih menceritakan sesuatu berdasarkan gambar seperti Pak Arief tadi. Jadi Pak Arief melihat gambar. Nah, Pak Arief tadi kan menceritakan daur hidup kupu-kupu kepada kalian tanpa melihat teks. Nah, sekarang coba kalian berlatih dengan melihat apa yang ada di gambar, kemudian kalian tuangkan dalam bentuk
cerita. Nah, contohnya seperti ini. Di sini tadi ada daun dan telur kupu-kupu tadi ya. Nah, daur hidupnya kupu-kupu ya ini. Nah, tahap pertama telur. Nah, ini kalian nanti bisa menuliskan cerita seperti yang contoh yang Pak Arif berikan. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang dikeluarkan kupu-kupu dewasa. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Nah, misalkan kalian ceritakan seperti itu boleh. Pak, kalau saya mau menambahkan ceritanya boleh tidak? Boleh. Pak, kalau misalkan ceritanya sesuai dengan imajinasi saya sendiri bagaimana Pak? Boleh, asalkan sesuai dengan gambar. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang untuk tugas pertama, kalian berlatih menceritakan berdasarkan gambar yang kalian lihat. Nah, di sini ada tahap kedua ulat. Tahap keduanya itu kan menjadi ulat tadi. Nah, coba kalian ceritakan bagaimana kira-kira ceritanya. Pak Arif sarankan ketika kalian membuat cerita itu terdiri dari beberapa kalimat ya anak-anak. Jangan cuman satu kalimat. Paling tidak kalian minimal ada 2 kalimat yang saling berhubungan ya, tapi nanti kalimatnya. Nah, ini tuh gambar yang pertama. Gambar yang kedua, tahap ketiga kalian ceritakan. Tahap ketiga yaitu kepompong. Dan terakhir tahap keempat kupu-kupu. Nah, kalian ceritakan menurut apa yang ada di pikiran kalian, ditulis saja. Nah, kalian belajar menuliskan sesuatu berdasarkan apa yang kalian pikirkan sekarang. Jangan menulis berdasarkan buku, menulis berdasarkan contoh. Nah, sekarang kalian belajar mengembangkan pikiran kalian dituangkan dalam bentuk tulisan. Begitu ya anak-anak. Kalau kalian sudah selesai menulis di buku, silakan kalian kirim di menu tambahkan file seperti biasanya. Nah, yang kedua, pembelajaran kita yang kedua adalah belajar memberikan saran. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan saran-saran itu apa toh. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi pendapat atau usulan atau anjuran yang disampaikan untuk dipertimbangkan oleh si penerima saran. Saran yang disampaikan tentu saja harus positif. Yang namanya saran itu harus berupa kebaikan, bukan anjuran untuk melakukan sesuatu yang buruk, atau usulan untuk melakukan sesuatu yang tidak pada atau yang tidak sesuai dengan kondisi yang baik. Nah, seperti itu. Memberikan saran itu juga menunjukkan kepedulian, perhatian, dan juga kasih sayang kepada orang di sekitar kita. Hal ini tentunya berhubungan dengan pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang sudah kalian pelajari di minggu-minggu kemarin. Kalimat saran agar lebih sopan biasanya disampaikan dengan menggunakan kata-kata seperti berikut. Ini maksudnya pemberian kalimat saran itu di depan kalimat seharusnya itu atau sebaiknya itu kalian beri kata-kata
1 sebaiknya boleh, 2 seharusnya, 3 ada baiknya, 4 lebih baik, 5 semestinya, dan lain-lain. Jadi kalimat saran itu bukan kalimat perintah. Tidak ada yang mewajibkan, cuman saran. Ketika saran kita diterima, kita mengucapkan terima kasih. Ketika saran kita tidak diterima, kita harus ikhlas. Seperti itu. Jadi tidak ada memaksakan saran kita untuk dilakukan. Tapi Pak Arif yakin ketika kalian memberikan saran dengan cara yang baik, pasti kalimat saran itu akan dipertimbangkan minimal. Syukur-syukur dilaksanakan oleh yang kita beri saran. Nah, contoh kalimat saran itu seperti ini. Ada baiknya kalian belajar untuk mencuci piring sendiri setelah makan, supaya belajar mandiri. Bagaimanapun sulitnya kondisi di masa pandemi, sebaiknya kamu tetap belajar di rumah dengan ikhlas. Daripada kalian main game terus-terusan dan membuang-buang waktu, lebih baik kalian menyempatkan diri untuk mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu. Nah, itu contoh-contoh kalimat saran. Nah, sekarang tugas yang kedua, kalian belajar memberikan kalimat saran dengan baik, tentunya dengan cara yang sopan yang sudah Pak Arif jelaskan di awal tadi. Nah, sekarang coba berikan saranmu kepada Pak Arif tentang tugas belajar dari rumah. Sebaiknya menurut kalian bagaimana? Tentunya tugas dalam kondisi pandemi seperti sekarang yang mengharuskan kita melaksanakan pembelajaran daring, tidak bisa tatap muka. Nah, berikan saranmu ke Pak Arif, pemberian tugasnya sebaiknya seperti apa? Rekam dan kirimkan rekaman suara kalimat saran kalian sesuai dengan penjelasan yang sudah Pak Arif jelaskan di atas mengenai memberikan kalimat saran yang baik dan sopan. Di sini tugas kalian tidak menulis tapi merekam suara. Jadi Pak Arif pengen tahu intonasi kalian dalam menyampaikan saran, bahasa kalian dalam menyampaikan saran, terus kesopanan kalian dalam menyampaikan saran sudah sesuai dengan yang pembelajaran yang sudah Pak Arif jelaskan tadi atau belum. Nah, file rekaman suara kamu jangan sampai melebihi 100 MB ya anak-anak. Nah, kalau sudah selesai, kirimkan ke Pak Arif melalui Google Form. Cukup mudah tugas hari ini. Tentunya kalian Pak Arif paham kalian sekarang ini mungkin sudah jenuh dengan pembelajaran dari rumah. Tapi Pak Arif berharap belajar itu di diri kalian itu merupakan kewajiban. Jadi sebenarnya belajar itu adalah kebutuhan kalian. Sehingga Pak Arif berharap ketika kalian jenuh, kalian jangan lupa untuk tetap belajar. Kondisikan diri kalian tetap sehat di rumah. Ketika jenuh, kalian cari kegiatan yang biar lupa dengan kejenuhan kalian, dan semoga kalian tetap belajar
dengan semangat sampai nanti kita bisa bertemu di pembelajaran tatap muka. Kita doakan semoga pandemi segera berakhir ya anak-anak. Mungkin dari Pak Arif cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.